Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman innaka antas samiul 'alim. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seperti biasa, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Karena tidak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan hadir di majelis ilmu. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Beliau adalah orang yang Allah utus di muka bumi ini untuk menjalankan risalah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang dia bawa, Nabi Muhammad bawa itu akan terjaga keasliannya sampai hari kiamat nanti, dan tidak akan bisa dihancurkan oleh agama manapun. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbicara, belum ada temanya ya? Udah tahu temanya, Mang? Belum? Ada yang udah tahu? Mungkin panitia, PJ? Belum ya? Sebenarnya Ustadz mau nyari tema itu Masya Allah Akbar, nyarinya sulitnya Masya Allah, walaupun banyak. Tapi Allah mengutus seorang untuk hadir ya, sehingga Ustadz bisa mengambil pelajaran dari beliau. Dan insya Allah saya akan bantu nge-share apa yang beliau sampaikan, yaitu kita akan mempelajari, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Ada yang tahu siapa Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salam. Ada yang tahu siapa Nabi Musa? Nabi Musa nabi. Terus ada lagi? Rasul. Ada lagi? Ulul azmi. Ada lagi? Iya, manusia, emang manusia. Allah ciptakan bentuknya manusia. Jadi insya Allah kita akan belajar tentang Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa itu adalah muridnya Fir'aun. Kita belajar pada muridnya Fir'aun. Pada muridnya Fir'aun. Kira-kira ada yang terbesit dalam hati, ini kok bisa-bisa ngomongnya kok muridnya Fir'aun?
Nah, diawali apa? Ketika zaman Nabi Musa, seorang nabi yang tinggal yang hidup di zaman Fir'aun. Hidup di zaman Fir'aun. Yang mana sebelum Nabi Musa lahir, ya. Ini Fir'aun ini apa? Membaca, mengetahui dari kitab sebelumnya, dari kitab sebelum Suhuf Musa tentang gambaran surga, tentang gambaran surga. Di sana digambarkan surga itu seperti sebuah istana yang di bawahnya ngalir sungai. Istana di bawahnya ngalir sungai, ada bidadarinya. Nah, pikirannya Fir'aun, bidadari itu wanita, bukan laki. Kalau laki-laki bidara. Makanya pada zaman itu Fir'aun bikin SOP. Bikin yang perempuan jangan dibunuh, bayi-bayi perempuan jangan dibunuh, yang laki-laki dibunuh. Buat apa? Ini ngiasin pinggiran sungai. Buat menghiasi pinggiran sungai yang ada di bawah istana Fir'aun. Singkat cerita, ibunya Nabi Musa alaihi salam sambil menggendong Nabi Musa yang masih kecil, bingung. Jadi si Fir'aun udah keterlaluan, bayi laki-laki dibunuh. Nah, yang digendong ini anak laki-laki. Kalau ketahuan, ya, kalau ketahuan sama Fir'aun, mungkin kisah nggak sampai Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ibunya Nabi Musa bingung. Ini anak mau diapain? Disembunyikan di mana? Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk apa? Dihanyutkan. Dihanyutkan. Ya pakai kotakan, dimasukin kotakan, dihanyutkan di Sungai Nil. Kemana arah tujuannya? Allah yang menuntunnya. Sampai mana? Sampai istrinya Fir'aun, Asia. Kira-kira Allah sangat mudah. Allah ngelihat ada orang zalim di muka bumi. Allah kirimkan utusan, tapi masih kecil. Nah, kenapa kok Nabi Musa adalah muridnya Fir'aun? Ketika Asia membawa Musa ke istana Fir'aun, ini pertama mungkin apa? Fir'aun begitu lihat, ini anak laki-laki ini mau dibunuh, tapi sama Asia dilarang. Aku ingin dia menjadi anak saya. Ingin menjadi anak saya. Akhirnya Fir'aun dan keluarganya ini ngangkat Nabi Musa. Nah, mengangkat Nabi Musa jadi anak angkat. Nah, disinilah Nabi Musa lari-lari di istananya Fir'aun, tidur di istananya Fir'aun, mungkin dikelonin sama Fir'aun. Bahkan jenggotnya Fir'aun mungkin ditarik. Jenggotnya Fir'aun ditarik. Nah, karena anak angkatnya Fir'aun ini ngasih ilmu ke Nabi Musa. Entah ilmu yang secara langsung diberikan oleh Nabi Musa atau manggil guru privat. Tapi semuanya yang diajarkan Fir'aun kepada Nabi Musa adalah ilmu-ilmu dunia. Ilmu dunia. Nabi Musa itu orangnya ganteng tapi kurang fasih. Kenapa kurang fasih? Atau cedal. Bahasa sininya cedal. Karena suatu hari ketika masih kecil, ya, Fir'aun itu dibikin bingung. Nih anak kecil kok
bisa ngobrak-ngabrik pemerintahannya. Akhirnya apa? Fir'aun nyuguhin dua hal ke Nabi Musa. Apa saja? Yang pertama, satu makanan, yang satu bara api. Yang satu makanan, yang satu bara api. Kira-kira yang dipilih siapa? Yang dipilih apa? Kalau orang nalar yang dipilih apa? Makanan. Tapi Allah menolong Nabi Musa. Lah kok Allah kok nolong Nabi Musa dengan mengambil bara api sampai sininya terbakar. Allah menolong Nabi Musa. Kok bisa menolong, Tat? Bayangkan kalau Nabi Musa mengambil roti, mengambil makanan, kira-kira apa yang terjadi? Selesai, happy ending. Apa sad ending? Nggak ada kisah Nabi Musa. Makanya Allah tolong, Allah lindungi Nabi Musa dengan mengambil bara api. Sehingga sininya terbakar sampai tidak fasih dalam berbicara. Nah, singkat cerita, setelah sudah sempurna, sudah banyak ilmu yang diambil oleh Nabi Musa dari guru-guru privatnya Firaun. Suatu hari Nabi Musa ini menentang pemerintahnya Firaun. Nah, saking marahnya Firaun, Nabi Musa diusir. Walaupun dia anak angkatnya diusir sama Firaun. Kemana Firaun pergi? Kemana Nabi Musa pergi? Allah menuntun Nabi Musa sampai ke sebuah lembah. Di sana Nabi Musa melihat ada dua perempuan sedang menggembala, nunggu pengembala yang lain, laki-laki, untuk ngambil air minum buat ternaknya. Karena ini perempuan yang lain masih nunggu, akhirnya apa? Nabi Musa minta nolongin dua perempuan tersebut. Akhirnya apa? Malamnya si bapak dua perempuan ini meminta Nabi Musa untuk rawuh ke rumahnya. Ternyata siapa? Syuaib. Ini ada yang mengatakan itu seorang nabi, ada yang mengatakan itu seorang orang saleh. Kira-kira peristiwa terusirnya Nabi Musa alaihissalam sampai ke sebuah lembah itu, ya, di sana Nabi Musa ya, setelah bertemu dengan Syuaib, apa yang dilakukan? Beliau belajar agama dengan Nabi Syuaib sampai dipek mantu. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa diusir oleh Firaun sampai ketemu Syuaib? Ini poin yang pertama. Setiap tempat perasinganmu tidak selamanya buruk bagimu. Tempat perasinganmu tidak selamanya buruk. Mungkin Allah ngasih hidayah, ya, ngasih hidayah untuk apa? Kalau kamu di sana nggak jadi orang, kesini. Ada ulama, kamu butuh ilmu, nggak mungkin kamu nyari ilmu agama sama Firaun. Firaun aja Tuhan yang takut mati. Akhirnya apa? Nabi Musa diasingkan oleh Firaun sebagai tanda bukti Allah itu menolong Firaun. Kamu menolong Nabi Musa. Kamu kalau nyari agama sama Firaun nggak nemu, nih tak kirim ke Syuaib. Jadi untuk yang hadir di sini yang menganggap pondok ini sebagai tempat perasingan, mungkin ada terbesit dalam hati, wah ini orang tuaku kayaknya udah nggak sayang sama aku sampai dibuang ke pondok, sampai aku diasingkan ke pondok. Bukan gitu konsepnya. Berubah konsep seperti itu. Dengan kata lain, tersirat, ya,
orang tua kalian mengirim kalian ke pondok sini untuk apa? Mungkin ini bahasa keseharian seperti ini. Nak, mohon maaf, bapak ibumu tidak bisa ngasih ilmu yang lebih. Nggak bisa ngasih ilmu yang lebih. Karena bapak ibumu bukan di bidangnya. Bukan di bidang ilmu itu. Bukan di bidang ilmu matematika. Bukan di bidang ilmu nahwu. Tapi di sana Allah ngasih petunjuk. Tapi di sana ada ulama yang profesinya ahli bidang nahwu, ahli di bidang bahasa Arab, belajar ngambil ilmu di situ. Jadi gambaran Allah bukan berarti orang tua kalian itu membenci kalian sampai wah kamu ini nakal sampai harus udah sono di pondok biar gak nakal. Bukan seperti itu konsepnya. Kita ubah konsepnya dirubah. Ada di sini yang punya konsep kayak gitu. Ah ini pancen orang tua udah nggak sayang lagi. Yang punya pikiran seperti itu dihapus, diganti konsepnya. Bahwa Allah memberi hidayah kepada orang tua, kamu itu bukan anakmu butuh ilmu agama. Tapi di mana ya Allah? Mungkin dalam doanya, ya Allah, anakku pengen biar bisa ilmu agama. Tapi aku bingung mau ditaruh di mana. Allah ngasih hidayah. Gak usah bingung-bingung, gak usah mikir-mikir. Tuh di Wirya Sudarmo. Jadi yang pertama apa? Tempat berasingan tidak selamanya buruk. Karena di tempat berasingan itu bisa jadi kamu bertemu dengan orang yang kau butuhkan. Butuh orang suatu saat akan bertemu dengan orang yang kamu butuhkan. Entah itu dari segi ilmunya. Sama seperti Nabi Musa ketika di istananya Fir'aun tidak mungkin mendapatkan ilmu agama. Maka Allah kirimkan Nabi Musa ke Nabi Syuaib dan menerima ilmu agama. Maka sempurnalah ilmu agama Nabi Musa alaihi salam. Siap? Merubah persepsi bahwa orang tua kita mengirimkan kita ke pondok bukan berarti orang tua kita benci dengan kita, bukan berarti orang tua sudah enggak sayang lagi atau mungkin siap-siap dicoret dari kakak. Tapi jadikanlah momen kalian diasingkan ke sini supaya menemui atau menemukan seorang yang kalian perlukan. Ada sebuah kisah. Ada seorang yang disuruh mondok sama ibunya. Mondok sama ibunya. Ibarat pondoknya di sini, rumahnya di mana? Di SD Kreatif. Dekat nggak? Dekat. Ibunya galak. Ngomong ke anaknya, "Nak, kamu mondok. Jangan sekali-kali kamu pulang ke rumah sebelum kamu hafal Alfiyah. Jangan kali-kali kamu pulang ke rumah sebelum kamu hafal Alfiyah." Rumahnya depan pondok. Begitu selesai Alfiyah pulang, terus disuruh mondok lagi, suruh ngatamin kitab yang lain. Sekarang jadi ulama besar di Rembang kalau salah. Di Rembang. Nah, itu poin yang pertama. Jangan menjadikan tempat pengasinganmu itu buruk bagimu, tapi justru menjadi tempat yang mungkin Allah itu memberi petunjuk kalau tempat pengasinganmu itu adalah tempat yang dibutuhkan olehmu. Jelas ya? Jelas. Oke, kisah dari Nabi Musa yang kedua. Nah, setelah Nabi Musa lengkap semua ilmunya, terus ngapain? Datengin Fir'aun. Mendatangi Fir'aun untuk memberikan hidayah kepada Fir'aun. Kira-kira diterima enggak?
sama Fir'aun. Malah justru Nabi Musa dengan pengikutnya diburu sama Fir'aun. Nah, seumur-umur Fir'aun belum pernah keluar istana kecuali ketika mengejar Nabi Musa. Maka ada yang mengatakan Tuhan takut mati. Tuhan takut mati. Sesampainya Nabi Musa dan rombongannya di tepian laut, ini pengikut Nabi Musa, notabene-nya orang tua, orang yang ya orang sepuh, orang petani dan lain sebagainya. Komplain sama Nabi Musa, ini depan laut. Kalau kita nyemplung wassalam. Kalau mundur ke belakang Fir'aun, gak cuman wassalam doang, mungkin dicincang. Kira-kira Nabi Musa dikomplain kayak gitu, jawabannya apa? Apakah jawabannya tenang, saudara-saudara, tenang. Saya dulu kecil hidup sama Fir'aun. Saya tahu kelemahannya Fir'aun. Jadi tenang, saya bisa ngatasin. Apakah seperti itu? Ataukah tenang saudara-saudara, nih saya punya tongkat sakti. Apa seperti itu? Tongkat Nabi Musa itu apa? Hanya tongkat biasa. Terus jawabannya Nabi Musa gimana? Terhadap komplainan dari para pengikutnya. Nabi Musa nggak mikir sama sekali. Ini masalah besar nggak? Permasalahan besar. Tapi Nabi Musa nggak mikir mau mengamalkan ilmunya seperti apa, nggak mikir sampai situ. Kan nggak mungkin juga. Dia diajarin ilmu arsitek, nggak mungkin bikin jembatan. Setelah diserbu dulu sama Fir'aun. Ngajak nyemplung berenang semua, yang tua mungkin kelelep. Tidak mungkin juga. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Jadi Nabi Musa menurunkan pikirannya sampai di titik nol. Apa jawabannya? Jangankan saya melindungi kalian semua, melindungi diri saya saja tidak mampu. Tapi saya yakin dalam diri hati saya punya Allah yang maha kuat, saya punya Allah yang maha perkasa, saya punya Allah yang maha melindungi, saya punya Allah yang maha segalanya. Kemudian setelah ngomong kayak gitu, apakah Nabi Musa langsung mukulin tongkatnya ke laut? Enggak. Ngapain? Nunggu perintah Allah. Nunggu perintah Allah. Sampai ada perintah Allah, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke laut. Maka terbelahlah lautan. Kira-kira Nabi Musa tahu nggak sampai Allah itu nyuruh Nabi Musa untuk gebukin tongkatnya ke laut, terus Nabi Musa tahu kalau bakalan laut itu terbelah? Tidak. Semuanya Nabi Musa serahkan semuanya kepada Allah. Ini pelajaran yang kedua. Akhirnya apa? Laut terbelah, rombongannya Nabi Musa menyeberang, diikuti oleh tentara Fir'aun. Nah, rombongan Nabi Musa sudah sampai puncak sana. Nah, kelompoknya Fir'aun ditutup oleh lautan. Dan Allah memberi pelajaran kepada para malaikat dan para hamba-hamba yang lain, bahwasannya semua daya upaya, semua kekuatan yang punyanya Allah, yang mampu menolong Nabi Musa bukan angin, bukan malaikat, tapi Allah sendiri. Pelajaran yang bisa diambil yang poin yang kedua. Poin yang kedua, apapun masalahmu, sebesar apapun masalahmu, gelar sajadah. Jangan sampai kau lupa kau punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberi petunjuk, Allah yang maha segalanya.
Karena kalau misalnya kita sampai lupa dengan Allah, ketika punya masalah kita lupa dengan Allah, ini ditakutkan ada indikasi kesyirikan. Bisa dipahami? Poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama, jadikanlah tempat perasinganmu bukan tempat yang buruk bagimu, tetapi adalah tempat yang Allah kasih tahu ke kamu bahwa di tempat inilah kamu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, apapun masalahmu, sebesar apapun masalahmu, maka apa? Sebesar apapun masalahmu, kembalilah kepada yang bikin masalah. Siapa yang bikin masalah? Sebesar apapun masalahmu, kembalilah kepada yang bikin masalah. Siapa yang bikin masalah? Allah. Dalam artian Allah memberikan kita masalah, memberikan kita cobaan sesuai dengan takaran diri kita masing-masing. Gak mungkin permasalahannya Zidni sama dengan permasalahannya Seno. Kalau permasalahannya Seno sama Zidni mungkin easy, atau mungkin sebaliknya, permasalahan Zidni dipindah ke Seno, mungkin besok udah turun 5 kilo. Jadi walaupun Allah memberikan apapun masalahnya, kembali kepada yang bikin masalah, Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan persoalan kepadaku, ya, memberi persoalan kepadaku, tapi buntu ya Allah. Mbok ya dikasih clue sedikit, kasih hidayah, kasih petunjuk untuk aku bisa menyelesaikan persoalan yang Engkau berikan. Siap? Ketika punya masalah, serahkan semuanya kepada Allah. Siap? Ini yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian poin yang ketiga. Kalian niatnya kalian hadir di sini ngapain? Niatnya kalian hadir di majelis ini, di pertemuan ini ngapain? Hah? Nyari apa? Nyari ilmu apa nyari takjil? Apa nunggu buka? Nyari apa? Nyari ilmu. Siapa yang ngajar ilmunya? Siapa yang ngajar ilmunya? Allah. Kalau ada yang jawab yang ngajar ilmu, Ustaz, ubah persepsinya. Yang ngasih ilmu, yang ngajarin kalian ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kalian berpikir bahwa yang ngajarin ilmu kalian adalah ustadz, suatu hari nanti pasti kalian akan benci dengan orang itu atau dengan ustadz tersebut. Tetapi jika kalian meniatkan nawaitu, ya, nyari ilmu, atau kalian berharap, ya Allah, berilah aku ilmu hari ini, ajarkanlah aku ilmu, maka apa? Engkau tidak akan sekali-kali membenci Allah. Simpel gak? Siap gak? Mau berangkat sekolah niatan, ya Allah, ajari aku ilmu hari ini. Insya Allah Allah akan memberikan ilmu, dan insya Allah lebih ya, wujudnya adalah seorang ustadz, tapi yang sejatinya yang mengasih ilmu, yang mengajarkan kalian adalah Allah. Siapa yang berani membenci Allah di sini? Mungkin ustadz yakin kalian ada yang berani membenci ustadz, tapi
Ustadz yakin seyakin-yakinnya, insya Allah di sini nggak ada yang berani membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kita sama-sama mencari, mengharapkan melihat wajah Allah di surganya nanti sama-sama. Allahumma arina wajhakal karim. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut kesempatan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang 3 poin kehidupan? Kita belajar dari orang terdahulu. Seorang nabi, orang soleh. Alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini kita mendapatkan sebuah ilmu yang mana ilmu itu walaupun sedikit tapi itu dibutuhkan dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Oke. Mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.